Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai responsi praktikum menu makanan. Isi dari presentasi ada kasus status gizi dan kebutuhan energi sehari, kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat, tabel menu dan perhitungan zat gizi, total kebutuhan bahan, tabel kebutuhan alat, dan yang terakhir ada alur kerja. Kami dari kelompok 7, saya Jolinda Zarani Pratopo dengan NPM 030 dan Samita Aira dengan NPM 035. Yang pertama ada kasus dan status gizi. MPASI pada bayi laki-laki usia 8 bulan dengan berat badan 9 kg dan panjang badan 75 cm. Dari perhitungan berat badan menurut umur dengan rumus nilai aktual dikurangi median dibagi dengan plus 1 SD dikurangi median mendapatkan hasil 0,4, yaitu berat badan normal. Dari perhitungan berat badan menurut panjang badan dengan rumus nilai aktual dikurangi median dikurangi minus 1 SD mendapatkan hasil 0,71, yaitu gizi baik. Dari perhitungan panjang badan menurut umur dengan rumus nilai aktual dikurangi median dibagi dengan plus 1 SD dikurangi median mendapatkan hasil 2, yaitu normal. Selanjutnya ada kebutuhan energi sehari, protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk kebutuhan energi sehari mendapatkan hasil 723 kalori. Untuk kebutuhan protein 20% mendapatkan hasil 36,15 gram. Untuk kebutuhan lemak 25% mendapatkan hasil 16,06 gram. Dan yang terakhir untuk kebutuhan karbohidrat 60% mendapatkan hasil 108,45 gram. Lalu selanjutnya ada tabel menu dan perhitungan zat gizi. Waktu makan pada pagi hari, menunya bubur, bahan beras, SP-nya seperempat gelas atau setengah SP, ukurannya 25 gram, energinya 88 kalori, proteinnya 1,7 gram, lemaknya 0,15 gram, dan karbohidrat 20 gram. Menu tahu semur, bahannya tahu 1 biji besar dengan SP 1 SP, ukurannya 100 gram, energinya 80 kalori, proteinnya 10,9 gram, lemaknya 4,7 gram, dan karbohidrat 0,8 gram. Menu bayam rebus, bahannya bayam 1 gelas 1 SP, ukurannya 100 gram, energinya 35 kalori, proteinnya 1,2 gram, lemaknya 0,6 gram, dan karbohidrat 3,7 gram. Untuk selingan ke-1, menunya buah naga potong, bahannya buah naga merah, 1 potong besar yaitu 1 SP, ukurannya 95 gram, energinya 45 kalori, proteinnya 1,073 gram, lemaknya 1,958 gram, dan karbohidrat 5,748 gram. Total energi pada pagi dan selingan 1 itu 248 kalori, proteinnya 14,873 gram, lemaknya 7,202 gram, dan karbohidrat 29,643 gram. Waktu makan siang hari, menunya bubur, bahannya beras, seperempat gelas atau setengah SP, ukurannya 25 gram, energinya 88 kalori, proteinnya 1,7 gram, lemaknya 0,15 gram, dan karbohidrat 20 gram. Menu sup sayuran, bahan wortel, setengah buah sedang, setengah SP, ukuran 50 gram, energi 14 kalori, protein 0,35 gram, lemak 0,25 gram, dan karbohidrat 3,15 gram. Selanjutnya ada buncis setengah gelas setengah SP, ukuran 50 gram, energi 15 kalori, protein 1,1 gram, lemak 0,1 gram, dan karbohidrat 3,2 gram. Tahu goreng, bahannya tahu 1 biji besar 1 SP, ukuran 100 gram, energi 115 kalori, protein 9,7 gram, lemak 8,5 gram, dan karbohidrat 2,5 gram. Selingan 2 ada pisang, bahannya pisang Ambon 1 buah besar 1,5 SP, ukuran 100 gram, energi 81 kalori,
protein 0,75 gram, lemak 0,6 gram, dan karbohidrat 1,822 gram. Untuk total energi ada 313 kalori, sedangkan total protein 13,6 gram, total lemak 9,6 gram, dan total karbohidrat 30,672 gram. Waktu makan sore menunya pure kentang, bahan kentang, 2 biji sedang, 2 SP, ukurannya 200 gram, energi 105 kalori, proteinnya 3,57 gram, lemaknya 0,34 gram, dan karbohidratnya 22,95 gram. Total energi 105 kalori, total protein 3,57 gram, total lemak 0,34 gram, dan total karbohidrat 22,95 gram. Waktu makan malam hari, menunya susu, bahannya asin, 4 gelas 2 SP, ukurannya 200 gram, energi 124 kalori, protein 3 gram, lemak 6,4 gram, dan karbohidrat 14 gram. Untuk total energi 124 kalori, protein 3 gram, lemak 6,4 gram, dan karbohidrat 14 gram. Total keseluruhan 790 kalori, proteinnya 35,043 gram, untuk lemak 23,542 gram, dan untuk karbohidrat 97,265 gram. Selanjutnya ada tabel kebutuhan bahan. Yang pertama ada beras dengan ukuran 50 gram, spesifikasi beras, harga satuan 8.000 dan harga total 8.000. Yang kedua ada tahu, ukurannya 200 gram, spesifikasi tahu putih, harga satuan 2.500, harga total 5.000. Yang ketiga ada bayam dengan ukuran 100 gram, spesifikasi bayam hijau, harga satuan 3.000 dan harga total 3.000. Yang keempat ada buah naga merah, ukurannya 95 gram, spesifikasi buah naga merah, harga satuan 20.000 dan harga total 20.000. Yang selanjutnya ada wortel, ukurannya 50 gram, spesifikasi wortel, harga satuan 2.000 dan harga total 2.000. Yang keenam ada buncis, ukurannya 50 gram, spesifikasi buncis, harga satuan 2.000 dan harga total 4.000. Yang ketujuh ada pisang, ukurannya 100 gram, spesifikasi pisang Ambon, harga satuan 6.000 dan harga total 6.000. Yang kedelapan ada kentang, ukurannya 200 gram, spesifikasi kentang, harga satuan 3.000 dan harga total 6.000. Totalnya ialah 54.000. Yang selanjutnya tabel kebutuhan alat. Yang pertama itu ada wajan, jumlah 1, fungsinya untuk menggoreng, menumis, hingga memanggang. Contoh dipakai untuk menggoreng tahu dan memasak tahu semur. Yang kedua panci, jumlahnya 1, fungsinya itu untuk memasak sayuran, mengukus, hingga merebus air. Contoh dipakai untuk membuat sayur bayam, sayur sop, dan merebus kentang. Yang ketiga sendok teh, jumlahnya 1, untuk melarutkan gula yang ada di dalam teh. Sendok teh juga berguna untuk menakar bumbu-bumbu masakan seperti garam. Yang keempat irus, jumlahnya 1, untuk mengaduk sayuran ketika sedang memasak ataupun untuk mengambil makanan yang berkuah seperti sup. Yang kelima ada sodet, jumlahnya 1, untuk membantu proses memasak di dapur agar lebih mudah dan cepat. Yang ketujuh ada pisau, jumlahnya 2, fungsinya untuk digunakan untuk memotong sebuah benda. Yang kedelapan ada sendok makan, jumlahnya 1, fungsinya untuk mengambil makanan. Yang kesembilan ada ulekan, jumlahnya 1, fungsinya untuk menumbuk, menggiling, melumat, mengulek, dan mencampur bahan-bahan tertentu, misalnya bumbu dapur, rempah-rempah, jamu, atau obat-obatan. Yang ke-10 piring kecil, jumlahnya 2, fungsinya menjadi alat makan. Yang ke-11 ada baskom, jumlahnya 2, fungsinya bisa digunakan sebagai wadah untuk menampung bahan makanan. Yang ke-12 ada piring besar, jumlahnya 1, fungsinya untuk menjadi alat makan. Ke-13 ada mangkok kecil, jumlahnya 2, untuk fungsinya itu menjadi alat makan untuk sayuran atau sop. Yang ke-14 ada plato, jumlahnya 1, fungsinya itu menjadi tempat makanan. Selanjutnya ada alur kerja pada pagi hari.
Alur kerja bubur, tahu semur, bayam rebus, dan buah naga. Untuk beras, dicuci bersih selama 5 menit, lalu dimasukkan ke dalam panci dan tambahkan air secukupnya, lalu tambahkan garam secukupnya dan taruh ke atas kompor dan nyalakan api hingga mendidih dan sambil diaduk-aduk. Untuk tahu semur, tahunya dicuci bersih selama 1 menit, lalu potong bawang putih dan merah, siapkan wajan serta minyaknya sebanyak 10 sendok makan, lalu nyalakan kompor dan masukkan potongan bawangnya hingga harum. Lalu selanjutnya masukkan tahu, garam, air, dan kecap secukupnya hingga mendidih dan air agak menyusut. Untuk bayam rebus, bayamnya dicuci bersih selama 1 menit, lalu dipotong kecil-kecil selama 3 menit, lalu dimasukkan ke dalam air rebusan dan tambahkan garam secukupnya sambil diaduk-aduk. Untuk buah naga, dicuci bersih selama 1 menit, lalu dipotong dadu selama 3 menit, lalu masukkan ke dalam mangkuk kecil dan hancurkan menggunakan sendok. Lalu selanjutnya ada alur kerja makan siang. Alur kerja bubur, tahu, sup sayuran, dan buah pisang. Beras dicuci bersih selama 5 menit, lalu dimasukkan ke dalam panci dan tambahkan air secukupnya. Selanjutnya tambahkan garam secukupnya dan taruh ke atas kompor dan nyalakan api hingga mendidih dan sambil diaduk-aduk. Untuk tahu dicuci bersih selama 1 menit dan masukkan ke dalam bubur yang sedang mendidih. Untuk sup sayuran yang isinya buncis dan wortel, itu buncis dan wortelnya dicuci bersih selama 1 menit, lalu dipotong dadu dan masukkan ke dalam air rebusan. Setelah lunak, campurkan dengan bubur. Untuk pisang ambon, kupas bagian kulitnya dan dikeruk dengan sendok ukuran yang kecil. Selanjutnya alur kerja makan sore, kentang dicuci bersih selama 2 menit, lalu kupas kulit kentang dan masukkan ke dalam air rebusan, lalu ulek kentang hingga lunak. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.